Swastiastu. Selamat pagi. Saya Putu Dita Rahayu Mandasari, nomor absen 28 dari kelas 12 Bahasa. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, sebelum Indonesia sampai pada titik dalam masa demokrasi terpimpin, kondisi demokrasi negeri kita ini tidak pernah berada dalam kestabilan secara nasional. Terutama apabila kita membahas tentang demokrasi liberal, pada masa demokrasi liberal tersebut, kondisi sosial negeri kita tidak pernah berada dalam kestabilan. Demokrasi liberal ini bisa kita bilang sebagai demokrasi yang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, yang dimana tugasnya tersebut adalah membentuk undang-undang dasar baru bagi Republik Indonesia. Padahal, pada demokrasi liberal ini, Presiden Soekarno menaruh harapan yang sangat besar agar kondisi demokrasi negeri kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun nyatanya tidak berhasil. Terlebih, Presiden Soekarno menekankan bahwa demokrasi liberal ini tidak sesuai dengan jiwa dan semangat yang beliau harapkan di bangsa Indonesia. Maka dari itu, Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal dengan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsanya, yaitu demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dari disampaikannya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Dekret ini berisi tentang yang pertama yaitu pembubaran konstituante, yang kedua adalah pembentukan DPA dan MPR, serta yang ketiga adalah kembalinya Konstitusi Indonesia kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat yang sudah jengah dengan ketidakstabilan politik nasional ekonomi di Indonesia yang telah terjadi selama 9 tahun lamanya, yaitu dari tahun 1950 hingga tahun 1959. Ketidakstabilan politik ini berdampak sangat buruk kepada ekonomi Indonesia. Sehari sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini diumumkan, akhirnya Kabinet Kerja itu dibubarkan. Kemudian, pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno memutuskan untuk membuat sebuah kabinet baru yang disebut dengan Kabinet Kerja. Nah, pada Kabinet Kerja ini, Presiden Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam materi demokrasi terpimpin ini, saya akan membaginya menjadi 3 bab, di mana yang bab pertama adalah perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, kemudian yang kedua adalah pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga adalah perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada tahun 1960 hingga tahun 1965, kekuatan politik berada di bawah kendali Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ini memegang seluruh kekuasaan negara di bawah bantuan TNI Angkatan Darat dan juga PKI. PKI bagai kekuatan politik baru yang bangkit kembali. PKI ini sendiri menerapkan sistem menempel kepada Presiden Soekarno. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu pembebasan Irian Barat. Tapi sebenarnya materi pembebasan Irian Barat ini termasuk juga dalam materi perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kita ketahui pembebasan Irian Barat ini merupakan program utama pemerintah Indonesia yang telah ditunggu bertahun-tahun lamanya. Namun, program ini baru diprioritaskan pada masa demokrasi terpimpin. Maka dari itu, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencetuskan suatu komando yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan Irian Barat secara militer dengan Belanda. Komando tersebut adalah Trikora atau biasa disebut sebagai Trikomando Rakyat. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, pemerintahan Indonesia dan juga pemerintahan Belanda sama-sama menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan jalan keluar menandatangani Perjanjian New York, di mana Perjanjian New York ini berisi mengenai penyerahan pemerintahan di Irian Barat oleh Belanda kepada pihak PBB.
Selain pembahasan mengenai pembebasan Irian Barat, sebenarnya ada juga program yang bernama Konfrontasi Malaysia dan juga konflik keluarnya Indonesia dari PBB yang sebenarnya termasuk ke dalam materi perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Namun, tadi itu saya hanya bisa menjelaskan mengenai pembebasan Irian Barat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kita ketahui masa demokrasi terpimpin terjadi bersamaan dengan kekacauan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Pada saat itu, pemerintah memprioritaskan untuk menurunkan inflasi dan juga mengurangi mata uang yang sedang beredar. Selain itu, pemerintah juga menghimbau untuk melakukan penghematan dan juga penertiban manajemen di dalam setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, di sisi lain, program politik Indonesia untuk Irian Barat dan juga Malaysia sebenarnya menghabiskan banyak anggaran negara karena Indonesia lumayan banyak membeli alat-alat militer kepada Uni Soviet. Usaha-usaha pemerintah dalam memperbaiki ekonomi negara umumnya tidak berjalan dengan baik, dikarenakan banyak kepentingan politik yang menggunakan biaya yang besar. Karena hal itu membuat anggaran negara semakin menurun. Terlebih, adanya politik internasional yang menghambat keluar masuknya dana atau bantuan ataupun kredit. Masa demokrasi terpimpin berakhir pada Kamis 20 Februari tahun 1967. Presiden Soekarno memindahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Dengan begitu, masa demokrasi terpimpin kemudian berakhir dan diganti oleh Soeharto dengan masa baru, yaitu masa Orde Baru. Berikut tadi materi yang saya sampaikan dari awal terjadinya masa demokrasi terpimpin hingga berakhirnya demokrasi terpimpin. Saya harap materi yang saya sampaikan hari ini jelas. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.